Kalian sebelum kita melanjutkan kepada sesi keselamatan yang ke-10, kita review ulang sesi yang lalu, yaitu mengenai pertanyaan apakah pilihan Allah dan predestinasi Allah itu adalah sama dengan takdir. Ya, kita sudah memberikan kesimpulan bahwa itu tidak sama sekali tidak sama. Karena apa? Pilihan Allah adalah sesuatu yang pasti. Dia ada suatu dinyatakan dalam Alkitab secara eksplisit bahwa orang-orang pilihan yang sudah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus itu pasti akan dimuliakan, sesuatu yang pasti. Sementara takdir itu selalu tidak pasti. Takdirnya apa, kemana, tidak pasti. Ya, pilihan Allah dan predestinasi Allah juga ada untuk kebaikan, yaitu mengangkat kita menjadi anak-anak Allah untuk dimuliakan, menjadi memiliki gambaran Kristus. Ya, sementara takdir ini tujuannya tidak jelas, bahkan sering dikonotasikan memiliki tujuan yang jelek, takdir yang jelek dan tidak tahu kita hendak kemana. Kemudian juga pilihan Allah itu tidak menjadikan manusia itu menjadi robot. Karena apa? Allah itu memakai kehendak manusia itu untuk menggenapi. Jadi manusia yang dipilih Allah itu kemudian nanti menjadi percaya dan mereka akan menggenapi pilihan Allah ini untuk menjadi sesuatu yang baik, yaitu menjadi anak-anak Allah yang sama atau memiliki gambaran kemuliaan daripada Kristus sendiri. Sementara takdir itu kehendak manusia itu tidak diperhitungkan, jadi tidak penting. Orang baik bisa bertakdir jelek, orang jelek bisa takdir baik. Inilah perbedaan antara pilihan Allah dengan takdir. Nah, sekarang mari kita lanjutkan sesi yang keselamatan yang ke-10 ini. Kita akan bicara mengenai hal yang penting, ya. Ini supaya kita mengerti, karena ini sering sekali disalah mengertikan oleh orang Kristen, yaitu apakah seseorang dipilih karena dia percaya, ya, makanya dia percaya kepada Kristus, makanya dia dipilih untuk jadi orang pilihan Allah, atau sebaliknya dia menjadi percaya kepada Kristus karena dia adalah orang pilihan, sudah dipilih Allah. Ya, ini adalah sesuatu yang penting karena secara umum cara berpikir orang Kristen itu kebalik. Ya. Jadi mari kita lihat cara berpikir tentang urut-urutan logis keselamatan itu seperti ini, ya. Ini kalau ini jalan menuju keselamatan, maka kita mulai dari milestone atau titik pertama, yaitu saat kita lahir, ya. Kemudian kita menjalani kehidupan, kita masuk kepada masa kegelapan, kita tidak mengenal Tuhan, kita belum percaya, kita belum dilahirkan baru lagi. Kita tidak tahu itu berapa tahun ini, masing-masing berbeda. Lalu kemudian pada satu titik kita dipanggil oleh Allah karena kita orang pilihan, kita percaya kepada Kristus, lalu hidupnya berubah. Ya. Kemudian hidupnya mengalami perjalanan iman Kristen, yang berjalan dalam kekudusan, memikul beban karena harus menyangkal diri dan sebagainya. Kemudian sesudah itu harus sampai kepada akhirnya, harus setia sampai akhir, ya. Ini cara berpikirnya. Sesudah setia sampai akhir, maka kemudian kita layak untuk dipilih menjadi orang pilihan Allah yang akan mewarisi surga dan menjadi seperti Kristus. Inilah cara berpikir tentang urut-urutan logisnya, ya. Ini memang yang sering kita alami secara empiris dalam hidup kita sehari-hari. Kita percaya dan kemudian kita percaya sampai akhir, lalu kita berpikir kita dipilih karena kita percaya dan setia sampai akhir. Sehingga banyak kekristenan itu mengajarkan bahwa percaya kemudian bisa sampai setia sampai akhirnya adalah kemampuan manusia, sehingga sesudah dia mampu maka dia dipilih. Jadi ini sama seperti masuk TNI, ya. Kalau kita masuk ke dalam satu training atau satu seleksi, kalau kita bisa kuat sampai pada akhirnya maka kemudian kita dipilih, ya. Inilah cara berpikir. Dan ini memang sangat logis, ya. Tetapi ternyata Alkitab tidak mengatakan demikian. Disinilah banyak kesalahan orang-orang Kristen. Ya, mari kita lihat sebenarnya apa yang Alkitab katakan. Ya,
Apa yang Alkitab katakan? Nah, ini kita sudah diskusikan dalam keselamatan, sesi keselamatan 06 mengenai urut-urutan keselamatan. Ya, kita itu ini di sini nanti iman atau perbuatan itu di sini. Jadi antara dipanggil dan dibenarkan. Jadi orang sudah dipilih dan ditentukan dari semula ini pada suatu titik, itu Roma 8 29 30 ya, akan dipanggil melalui panggilan Injil ya. Kemudian Allah itu akan memberikan iman pada orang itu sehingga dia mendapatkan pertobatan ya. Dan iman itu hanya timbul oleh karena Tuhan merubahkan hati dia dalam namanya kelahiran kembali. Kelahiran kembali menjadikan seorang itu dapat memiliki iman ya, kemudian dimanifestasikan dalam pertobatan. Jadi di sini kita lihat bahwa sebenarnya urut-urutannya adalah dipilih dulu baru kemudian nanti bisa beriman. Tapi coba kita lihat secara eksplisit apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi apakah yang Alkitab katakan mengenai hal ini? Mari kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 48. Di situ menceritakan mengenai respon daripada orang-orang sudah mendengarkan Injil ya. Orang-orang yang tidak mengenal Allah, mereka memuliakan firman Tuhan tapi tidak semua orang kemudian percaya. Hanya semua orang yang ditentukan oleh Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Perhatikan dengan seksama di sini bahwa tidak semua orang menjadi percaya walaupun semua mereka senang yang memberikan firman Tuhan, karena yang dapat percaya hanyalah semua orang yang ditentukan Allah. Jadi di dalam kerumunan itu semua orang, dan mungkin kerumunan 1000 orang, semua orang itu yang ditentukan Allah itu mungkin mereka hanya 20 orang. Mereka lah kemudian menjadi orang yang percaya. Jadi kita lihat di sini bahwa seseorang percaya itu memiliki suatu penyebab, yaitu bahwa karena dia sudah dipilih oleh Allah sejak sebelum dunia dijadikan. Dia adalah umat pilihannya yang harus diselamatkan. Itulah ditentukan sejak semula. Inilah namanya pilihan dan predestinasi yang sudah kita bicarakan selama ini. Jadi seseorang menjadi percaya karena ia sudah dipilih Allah sebelumnya. Perhatikan ini dengan seksama. Bukan, jadi kita percaya itu karena anugerah. Ya, kita lihat lagi. Satu ayat lagi di dalam Yohanes 6 ayat 36 ini pada saat diskursus atau diskusi saat Tuhan Yesus selesai memberikan makan kepada 5.000 orang itu. Ya. Di sana dikatakan bahwa sekalipun orang-orang banyak ini sudah mendapatkan mukjizat daripada Tuhan sebelumnya, tetapi mereka tidak percaya. Ya, jadi percaya kepada Tuhan itu ya artinya memiliki iman yang menyelamatkan, itu tidak tergantung kepada mukjizat. Karena Tuhan Yesus membuat banyak sekali mukjizat, bahkan 4 kali menghidupkan orang mati, tetapi tidak seorang pun yang percaya jika Allah tidak mengaruniakan kepadanya. Ya, tetapi di sini dikatakan semua yang diberikan Bapa kepadaku, siapa ini? Itu orang-orang pilihannya, pasti akan datang kepada Yesus. Jadi karena mereka adalah orang umat pilihan yang sudah dipilih oleh Allah, mereka pasti datang kepada Yesus. Ya, perhatikan, semua yang diberikan Bapa kepadaku, yaitu kepada Yesus, yaitu orang umat pilihannya, pasti akan datang kepadanya, dengan pengertian itu akan percaya kepadanya. Jadi perhatikan bahwa orang-orang pilihan Allah pasti akan percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Ya, jadi dari dua diskusi kita yang tadi pun sebenarnya ini kan sudah menunjukkan bahwa iman itu tidak mendahului pilihan, tetapi pilihanlah yang membuat seseorang jadi beriman, karena Allah mengaruniakan kepadanya iman untuk selamatkan. Karena tidak semua orang itu bisa untuk beriman. Mari kita lihat. Jadi lanjutannya di sini cara berpikir umum yang menetapkan pilihan terakhir, ya sesudah percaya kemudian pilihan, ini adalah konsep yang salah.
ya yang harus kita perbaiki. Yang kita lanjutkan supaya kita mengerti, ikuti makanya sesi keselamatan ini, karena ini sangat penting untuk mendudukkan cara berpikir kita kepada kitab sebenarnya. Jadi tidak hanya sekedar enak didengar, oh masuk akal lalu kita percaya. Tidak, karena banyak dalam firman Tuhan itu tidak sesuai dengan cara berpikir kita. Kita lanjutkan. Kemudian kita lihat sekali lagi, ingat bahwa di dalam keselamatan sesi yang ke-6 kita sudah tahu bahwa urutannya adalah dipilih dan ditentukan. Itu Roma 8 ayat 29 sampai 30. Kemudian orang itu juga akan dipanggil dan dibenarkan. Tentu di antara dipanggil dan dibenarkan ini ada proses yang di sini disebutkan kelahiran kembali, ya, iman dan pertobatan. Jadi seorang pilihan itu akan dipanggil melalui panggilan Injil atau panggilan cara Tuhan sendiri pada perjanjian lama. Kalau itu perjanjian lama, maka Tuhan merubahkan hati orang itu melalui proses yang disebut kelahiran kembali, sehingga orang itu bisa beriman, bisa dihidupkan. Tanpa kelahiran kembali seseorang tidak bisa beriman. Mengerti aja nggak bisa, apalagi beriman. Itu ya di dalam Yohanes 3 Nikodemus itu demikian, sehingga orang itu dapat dibenarkan. Inilah urutan keselamatan. Jadi kalau kita lihat di sini iman, percaya itu penyebabnya karena dari awal kita sudah dipilih dan ditentukan oleh Allah. Bukan karena kita beriman sehingga kita dipilih, tapi karena kita dipilih makanya kita bisa beriman, ya. Nah, kita lihat lagi. Ini lanjutan dari diskusi dari Yohanes 6 tadi. Yohanes 6 ayat 39, dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman, ya. Perhatikan kehendak Dia ini siapa? Kehendak Allah, ya. Ayat 40-nya ini adalah paralel, ini adalah pengulangan dengan kata-kata yang berbeda, ya, supaya kita mengerti skop daripada pilihan atau hubungan antara pilihan dengan percaya ini, ya. Nah, di dalam ayat 40 juga ada kehendak Bapakku, yaitu kehendak Allah, ya, sama. Nah, dikatakan bahwa kehendak Allah yang mengutus Kristus adalah supaya semua yang diberikannya kepadaku jangan ada hilang. Kalau semua itu berbicara mengenai keseluruhan. Tetapi ayat sesudahnya mengatakan setiap orang. Jadi semua dan setiap orang, ya. Jadi pilihan Allah itu bukan hanya keseluruhan. Misalnya ada orang mengatakan, oh kita hanya dipilih di dalam Kristus saja, tapi nggak jelas itu orangnya siapa yang dipilih. Tidak. Kita dipilih di dalam Kristus, tetapi setiap orang itu sudah jelas kita itu dipilih, ya. Orang pilihan itu Allah sudah tahu nama-nama orang pilihannya. Dia tidak hanya memilih di dalam Kristus, tapi dia nggak tahu siapa orang pilihannya, ya. Semua orang dan setiap orang. Perhatikan, yang telah diberikannya kepadaku ini siapa? Orang-orang pilihan. Jadi orang-orang pilihan Allah yang sudah diberikan kepada Kristus untuk ditebus, untuk diselamatkan. Kalau di sini di bawah disebutkan melihat anak, yaitu orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya. Jadi siapa orang yang percaya kepadanya, yang melihat Kristus dan percaya kepadanya, itu orang-orang yang sudah diberikan Allah kepada Kristus, yaitu orang-orang pilihan. Perhatikan hubungan ini, ya. Jadi orang-orang pilihan Allah pasti semuanya akan melihat Kristus dan percaya. Melihat di sini artinya mengerti atau mendapatkan pengertian mengenai Kristus dan jalan keselamatannya sehingga mereka percaya, ya. Jadi perhatikan hubungan antara pilihan Allah dengan percaya. Ini adalah dua-duanya tidak dapat dipisahkan. Itu lanjutan dari Yohanes ini. Lalu kemudian kita melihat siapa sebenarnya yang bisa percaya. Apakah semua orang bisa percaya, ya? Nah, di dalam lanjutannya di dalam ayat 44 itu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang ramai itu sesudah mereka mendapatkan mukjizat, diberi makan 5.000 orang laki-laki lebih. Sehari sebelumnya mereka datang kepada Kristus mengatakan, Tuhan kami mencari kamu, seolah-olah mereka rindu. Tapi Tuhan katakan, kamu mencari aku bukan karena pekerjaan yang kulakukan, kamu tidak percaya, tapi kamu ingin makan gratis, ya. Sehingga
banyak argumentasi di situ. Lalu kemudian Tuhan Yesus katakan, sudah kukatakan, kalaupun kamu dapat mujizat, kamu tidak akan percaya, karena memang kalau tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku, kepada Kristus, atau tidak dapat percaya kepadanya kalau dia tidak ditarik oleh Bapa. Perhatikan ini, tidak seorang pun, jadi termasuk kita ya, yang dapat. Ini berbicara mengenai kemampuan untuk percaya kepada Kristus, ya, bukan kemauan tapi kemampuan. Ya, banyak orang mau, aku ingin percaya kepada Kristus, tapi dia tidak mampu, ya, karena memang iman yang menyelamatkan, ya, bukan iman. Nanti suatu saat kita bicara apa itu bedanya iman yang menyelamatkan dengan iman banyak orang yang mengatakan percaya kepada Kristus, ya. Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Jadi seorang hanya dapat percaya kepada Kristus kalau ia ditarik oleh Bapa, ya. Perhatikan, ditarik, ya, artinya diberikan iman kepada Bapa untuk dapat percaya kepada Kristus, ya. Karena pentingnya ayat ini, maka sesudah diskusi panjang lebar, Tuhan Yesus mengulang lagi. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu. Ini telah kukatakan ini artinya Tuhan Yesus mengulang, ini adalah sesuatu yang penting, ya. Kebenaran yang jarang sekali diulangi oleh Tuhan Yesus 2 kali bicara, tapi di sini penting sekali Tuhan Yesus katakan bahwa tidak seorang pun, perhatikan, tidak seorang pun diulangi, dapat diulangi, datang kepada dia kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ya, di sini tidak ditarik oleh Bapa, di sini kalau Bapa tidak mengaruniakan. Artinya apa? Tidak seorang pun yang mampu untuk percaya kepada Kristus jika tidak berikan iman oleh Allah. Ini yang disebut iman yang menyelamatkan, ya, bukan iman yang biasa. Kalau kita tanya pada orang Kristen, kamu percaya Kristus? Pasti bilang, ya, percaya, tapi apakah itu iman yang menyelamatkan? Belum tentu, ya. Suatu saat kita akan bicara iman yang menyelamatkan kalau sudah sampai kepada topik itu. Jadi Alkitab katakan bahwa orang menjadi percaya, di baliknya itu ada suatu misteri, bahwa orang itu sudah diberikan pilihan oleh Allah, sehingga pada saat seorang itu mendengarkan Injil, maka dia akan ditarik atau dikaruniakan iman sehingga dia bisa percaya pada Kristus. Nah, inilah yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, jadi kita ulangi di dalam Kisah Rasul 13:48 itu, mendengar itu bergembira semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan, dan semua orang yang ditentukan Allah, perhatikan, untuk hidup kekal menjadi percaya, ya. Semua orang ditentukan Allah ini kapan? Karena ini sudah ditentukan sebelum penciptaan, sebelum dunia dijadikan, kita orang-orang pilihan sudah ditentukan Allah, sudah dipilih Allah, sehingga mereka menjadi percaya. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan dari judul ini, dipilih karena percaya atau percaya karena dipilih? Dipilih karena percaya? Tidak, ya, karena ini tergantung pada manusia. Manusia percaya maka dia dipilih oleh Allah. Tidak, semua karya Allah di dalam Alkitab itu berpusat kepada Allah. Dia yang menginisiasi atau merencanakan, dia yang mengeksekusi atau melaksanakan, dia sendiri yang menyelesaikan semuanya. Sehingga yang benar adalah kita percaya karena kita sudah dipilih sebelumnya. Karena keselamatan adalah pekerjaan Allah, sehingga dari awal dia sudah memilih, kemudian di dalam pelaksanaannya kita diberikan iman sehingga kita bisa menjadi percaya kepada Kristus. Nah, inilah kesimpulan daripada diskusi kita hari ini. Kita ingat lagi urutan dari keselamatan itu, bahwa kita orang pilihan, sudah dipilih dan ditentukan dari semula, sehingga mereka saat dipanggil mereka bisa memiliki iman melalui kelahiran kembali, kemudian mereka dibenarkan dan pada akhirnya mereka akan dimuliakan. Dan tidak seorang pun dari yang dipilih ini yang gugur di dalam proses ini, sehingga semua orang yang dipilihnya di sini, mereka itu juga yang ditentukannya untuk dimuliakan, dan mereka sampai dimuliakan. Itu Roma 8 ayat 29 sampai 30. Dalam sesi 6 itu sudah kita bicarakan. Nah, ini di dalam
semboyan para reformator, ya, itu disebutkan gratia preventivum, artinya anugerah mendahului iman. Jadi bukan karena iman kita mendapat anugerah keselamatan, tetapi karena kita mendapatkan anugerah makanya kita bisa beriman, ya, karena kita sudah dipilih dan ditentukan dari semula. Inilah intisari daripada semua pembicaraan atau semua kesimpulan daripada hubungan antara pilihan dan predestinasi atau penentuan Allah dari semula itu dengan iman, percaya seseorang. Kita percaya karena kita sudah dipilih Allah sebelumnya, sehingga Allah memberikan anugerah iman sehingga kita bisa percaya. Orang bukan pilihan Allah tidak diberikan anugerah iman sehingga mereka tidak bisa percaya, seperti dalam Yohanes 6 tadi. Ikutilah sesi-sesi selanjutnya supaya kita mendapatkan gambaran keseluruhan mengenai program keselamatan Allah ini. Tuhan memberkati. Sahabat-sahabat Kristen awam dan juga yang teman-teman yang sudah selama ini mengikuti Back to the Bible Ministries BTBM Indonesia, di sini Anda dapat mendownload buku-buku, e-book yang berbobot yang bisa memberikan Anda insight dan juga pengetahuan yang baik di dalam bit.ly/BTBM Indonesia. BTBM adalah Back to the Bible Ministries. Ini pelayanan pengajaran. Ya, kemudian di sini juga di dalam BTBM Indonesia 2 Anda bisa juga mendapatkan MP3 daripada seri keselamatan. Ada 32 seri di sana. Nah, ini buku yang cukup tebal, ini mengenai jalan keselamatan yang bisa Anda download secara cuma-cuma dari kedua website ini, tapi lebih gampang dari website yang pertama, itu mengenai keselamatan. Itu buku tebal yang cukup komprehensif mengenai keselamatan, hampir 250 halaman A4 padat. Itu juga isinya adalah mengenai apa itu jalan keselamatan. Kemudian keunikan iman Kristen ini juga harus diketahui oleh orang Kristen. Apa itu keunikan iman Kristen di antara agama-agama di dunia? Yaitu ada 3 keunikan utama, yaitu Allahnya, kemudian jalan keselamatannya, dan Alkitabnya. Baru kemudian di sini ada buku-buku lain juga. Begitu juga Anda bisa mengikuti pengajaran-pengajaran dari Kristen awam, dari Back to the Bible Ministry di YouTube, di channel Kristen Awam. Di dalam Facebook juga Kristen Awam atau @Kristen Awam Pencari Sorga. Itu blog-blog yang baik juga dapat dibaca di sana. Ikutilah program-program kita ini. Tuhan memberkati.